Hari ini spesial banget nih. Kita kedatangan Ayla Dimitri. Hai, hai Kak. Nika. Halo. Halo. Akhirnya bisa bareng nih Kak ngobrol-ngobrol. Maafin ya, aku kayak lagi lihat aku habis pakai lipstick ya dong beberan kemana-mana. Tadi abis live juga nggak sih Kak tadi barusan sama Femina ya? Iya, tadi pagi aku habis live sama Femina, terus nih lanjut sama kamu. Besok aku ada dua live lagi. Jadi aku tadi kayak, wah buru-buru pakai lipstick. Terus aku kayak, ini kayak lipstick gue berantakan deh, Mak. Makanya. Tapi thank you loh Kak. Karena hari ini kan tanggal merah terus masih mau diajak live bareng kita. Thank you banget. Sama-sama, aku juga dengan senang Thank hati you, thank you. pokoknya ini work from home udah gak kenal tanggal merah, tanggal mau weekend kayak mau apa, hari kerja kayak sikat terus, kerja Iya, terus. Kak. Tapi itu anehnya sih. Malah work from home bukannya jadinya senggang, malah jadi makin sibuk nggak sih jadinya? Parah sih, aku ngerasa mungkin gini kan, kalau misalnya kita kerjanya masih bisa warawiri ke sana sini kan kita punya travel time. Sekarang kita nggak ada travel time, jadi Ya. ibaratnya semua tuh langsung dijambel jadi satu hari, terus kayak oh ya udah punya banyak waktu akhirnya dikerjain semuanya. Itu menurutku rasanya seperti itu sih sekarang. Nah, paling di sini kita perkenalan dulu nih Kak. Buat barangkali ada yang nggak tahu Kak Ayla tuh siapa. Nah ini Ya, kalau ada yang salah dikoreksi aja ya Kak ya. boleh, monggo. Jadi Kak Ayla Dimitri itu content creator, fokusnya di fashion. Nah backgroundnya itu dari mahasiswa DKV, sempat jadi kontributor di majalah fashion, sempat jadi fashion stylist juga, fashion editor, terus Ya, akhirnya sekarang jadi content creator, bener ya Kak ya? betul, betul. Nah, cuma kita mau mulai dengan satu pertanyaan. Ini sih aku pengen nanya sih. Sebenarnya nama Kak Ayla Dimitri itu beneran Ayla Dimitri atau ada belakangnya lagi? Enggak, nama aku bener-bener di KTP, bener-bener Ayla Dimitri doang, udah tok. Oh gitu. Ayla Dimitri. Soalnya menurut kita nih anak-anak garis temu kemarin waktu ngobrol namanya keren banget Kak. Jadi kita pengen nanya. Barangkali di belakangnya ada selipan yang lain yang kita nggak tahu gitu. Enggak, jadi emang namaku tuh jadi lucunya di balik namaku itu Ayla dan Dimitri. Jadi Ayla itu adalah sebenarnya papaku waktu kuliah di Amerika ada satu butik favoritnya dia namanya Ayla, di mana dia selalu beri barang-barangnya, jadi namaku Ayla. Jadi Oh. dasarnya karena butik favoritnya dia. Well, terus udah gitu kalau Dimitri itu nenek aku yang kasih karena katanya Dimitri itu seorang profesor apa orang pinter apalah gitu, pokoknya intinya pintar gitu, orang pintar. Ya udah akhirnya namaku ada Dimitri deh. Oh, jadi namanya Filosofi real apa saya cuma dua begitu. kata Ayla Dimitri gitu ya jadi. Iya, asli namaku udah begitu dong, Ayla Dimitri tok udah. Tapi namanya udah nama panggung banget. Jadi kemarin kita penasaran aja pengen nanya sebenarnya ada nama belakangnya atau enggak nih yang lain yang kita nggak tahu gitu. Karena kita cari di Google juga nggak ada nih, nggak ada nama belakangnya. Cuma penasaran aja sih kak ini. Agak out of topic Alhamdulillah sedikit. namaku sudah dilahirkan dengan nama panggung, jadi ya mungkin itu rezekinya kali ya, jadi namanya dibawa kemana-mana. Iya namanya keren. Terus kak paling gini sih karena sekarang ini kan lagi WFH nih kak. Mm-mm. Nah terus penasaran sih sekarang tuh seorang Ayla Dimitri Mhm. sibuknya Ayla Dimitri tuh kayak gimana sih sekarang ini? Oke, sibuknya aku sekarang tuh mungkin kan aktivitas dan kalender yang seharusnya terisi oleh offline activity dan juga traveling kan semua tergantikan. Aku nih seharusnya di bulan April ini tuh ada 3 apa 2 trip gitu. Harusnya aku ada ke New York sama ada ke Korea. Cuman ya udah pasti cancel, dan itu juga di cancel dari bulan Februari. Jadi semuanya itu sekarang karena aku juga one man show. Biasanya kan aku Ya. dibantu sama tim untuk kerjaan konten dan segala macamnya. Mm-mm. Paling ada bantuan dari videographer lah kadang-kadang kalau ada waktu. Tapi selebihnya semua tuh jadi kerjaan sendiri. Udah gitu timeline juga jadi tumpang tindih. Plus jadi banyak konten-konten yang emang harus memperkaryakan limitasi. Nih rumah kan cuma segini doang nih areanya. Gimana caranya supaya area rumah ini bisa di-utilize menjadi konten yang berbagai macam kayak gitu sih. Jadi sibuknya tuh antara sibuk harus mengembangkan konten personal yang memang untuk konten personal, sama satu lagi campaign digital yang berjalan yang kita memang harus ikutin brief, di mana kadang-kadang butuh bantuan tim atau ya mau nggak mau kita harus bikin sendiri gitu, kayak one man show production aja gitu sih. Jadi lumayan hari-hari tuh aku ya kelar-kelar kerja jam 9 lah, sama aja. Nggak ada bedanya dong sama biasanya dong kalau begitu.
nggak ada bedanya. Cuman aku mungkin sekarang startnya agak lebih late. Biasanya kan kalau aku kerja kan jam 10 tuh udah di luar kan, jam 10 udah aktivitas segala macam. Sekarang tuh jam 8, jam 9 masih sempat lah jemuran, jam 10, jam 11 baru mulai gitu. Dan habis itu jeda lah, rada jeda sore, aku beresin deadline-deadline, nanti malam lanjut lagi kayak gitu sih. Jadi ya. Tapi aku tuh sampai ngerasa mind blown banget ngelihat foto Kayla yang kemarin yang belakangnya itu kulkas. Oh wow, gitu. Kemarin waktu lihat foto ini tuh kayak, wah gila. Oh ini namanya content creator ya. Jadi kayak semua sudut dimaksimalkan sebaik mungkin sampai kulkas jadinya bagus. Nggak ngerti lagi. Aku tuh gara-garanya ngeliat di TikTok. Aku kan kalau udah habis ide, udah gue scrolling TikTok aja deh. Maksudnya apa ya hal-hal yang kadang-kadang orang kan ide di TikTok kan lumayan gila juga kan. Terus aku nemu, ini orang ada satu cewek, aku lupa, aku juga lagi nyari account-nya sih, dia orang Indonesia kok, aku nyari account-nya. Dia foto di beberapa spot di rumah, jadi emang semua tuh tight frame, karena kan dia kayak udah main properti, main apa, terus main angle, main lampu, warna gitu. Terus aku kayak nyari-nyari dia, kontennya ada satu nih di kulkas, tapi dia memang tight frame dan mainin lampu gitu-gitu. Akhirnya, kayak kulkas lucu juga deh gitu. Udah akhirnya aku coba deh kulkas. Tapi aku gak mainnya gak tight frame dah, bodo amat nih gue di kulkas gitu. Tapi itu bagus banget. Jadi tadi yang bilang memaksimalkan setiap pojok rumah jadi ini maksudnya gitu. Aku juga sampai selesai foto di kulkas tuh aku mutar kayak tempat cucian baju gue di mana ya? Oh tapi nggak mungkin. Tempat jemuran gue di mana ya? Oh tapi nggak mungkin. Akhirnya gue ngeliat kamar mandi, terus gue jadi ngeliat semua every corner of the house apa yang bisa diutilize kayak gitu sih. Tapi ya itu I think jadi the real content creator ya ini kayak waktu nggak bisa kemana-mana ya bisa juga gitu. Even backgroundnya kulkas ya nggak masalah gitu, bisa bagus gitu. Iya lumayan sih. Kemarin juga pas bilang sama suami kayak sayang tolong lo fotoin kulkas gimana caranya gitu. Gini sayang dibuka, tunggu gimana, dia juga bingung. Bisa ternyata ya bisa. Oh tapi fun fact-nya kita itu sebenarnya udah pernah ketemu berkali-kali Kak. Cuma memang baru ngobrolnya sekarang. Kayak sebelumnya kan aku sempat bantuin buat shoot yang kayak video di Bajo ya. Iya. Iya, terus ceritanya jadi karena tiba-tiba kayak repost story-nya postnya Garis Temu, itu aku tuh kaget karena even anak-anak yang waktu itu tim itu kaget, Dik lu main belakang ya buat kenal sama Kayla gitu. Terus kata aku, enggak Jir, gue gak ngomong apa-apa, gue gak kontak apa-apa gitu. Tapi ya thank you Kak, jadi Kayla sama Kak Lodita tuh dua orang yang berandil untuk membesarkan platform Garis Temu jadinya. Jadi kita thank you. Sama-sama, aku tuh juga taunya gara-gara Alodita. Jadi kan aku sama Alodita kan we have some same interest lah, kita punya interest yang similar gitu. Dan aku sama Alodita kan sama-sama lulusan DKV dan sama-sama satu alma mater di UPH kan. Jadi pas dia share itu tuh jadi bahasan aku sama dia kayak ini seru banget ya. Dan konten kalian tuh lumayan kasih lihat angle-angle selama ini gimana visual marketing yang kita tuh mungkin nggak nangkep, nggak even terkena. Tapi kalian tuh bisa menyampaikan itu gitu. Jadi kayak menarik banget sih konten kalian. Nah terus fun fact keduanya Kak, anak Garis Temu itu 90%-nya anak UPH. Oh iya. Wah gila, bangga banget gue. Jadi kita satu alma mater sebenarnya, yang alma maternya warna abu-abu itu. Asli yang kita kita sama sekali nggak ada ini ya, ospek. Gila banget dah, kampus tuh nggak ada ospek tuh kayak. Iya, makanya kemarin waktu tahu Kayla itu alma mater yang sama, kemarin kita shock untuk kedua kalinya. Oh wow, ternyata sedekat itu ternyata gitu. Terus ya paling paling gini sih, aku tuh penasaran karena aku sempat dengar podcastnya Kayla juga sama Makna ya. Jadi kita banyak riset dari situ juga, terus banyak hal-hal yang kita temukan kayak wah ternyata journey-nya tuh panjang ya Kayla untuk dari mahasiswi DKV sampai akhirnya jadi content creator kayak sekarang gitu. Nah yang kami penasaran, yang kita penasaran itu sebenarnya turning point-nya Kayla itu ada di fase yang mana sih sampai Kayla tuh kayak sekarang? Jadi sebenarnya untuk sampai sekarang itu turning point-nya nggak cuma sekali dua kali. Jadi emang ada beberapa mark dalam hidup aku yang membuat
apa ya, kayak ibaratnya tuh nih kasih tanda lo tuh harus belok ke sini atau lo harus lurus atau lo harus ini. Jadi emang itu lumayan gambling juga sih. Jadi gini, awalnya kan aku kuliah tuh kenapa aku kuliah DKV awalnya? Awalnya tuh kayak oke, gue suka banget sama industri kreatif, tapi gue nggak tahu bagian mana gue masuk, intinya tuh gitu. Gue kuliah fashion design, gue kuliah komunikasi apa gue kuliah DKV. Jadi waktu itu tuh kayak nggak tahu. Dan DKV tuh waktu tahun 2005, anjir tua banget tuh gue. 2005 gue lulus SMA, itu kayak DKV tuh lagi kayak orang tuh banyak ngomongin kuliah DKV aja apa segala macam. Jadi desain produk sama DKV tuh kayak lagi hot banget tuh waktu tahun 2005. Terus udahlah nih, gue mengajukan ke bokap gue, apa boleh nggak gue kuliah nih antara opsinya ya, gue mau kuliah desain produk di ITB waktu itu, FRSD ITB. Udah gitu gue sempat mikir gue mau di IKJ, nggak mungkin lah nggak dikasih ya IKJ. Bapak gue IKJ gitu, kayak sebenarnya IKJ tuh bagus, gue nggak, cuman kan mungkin dia ngelihat stereotyping ya, ini bapak-bapak ya, stereotyping bentuk anak-anaknya gitu, padahal gue kayak IKJ tuh keren banget gitu. Terus tapi dari situ akhirnya gue udah ambil form ITB, udah ambil form BINUS, udah ngambil form kuliah-kuliah di luar, fashion segala macem. Bokap gue bilang udah lo nggak usah jauh-jauh, lo Jakarta aja. Ya udah deh, Tangerang. Ya udah gue ke Tangerang. Udah gitu akhirnya dari situ gue ngerasa ya udah deh gue kuliah di kafe aja. Padahal bokap gue bilang berharap udah lo kuliahnya ini aja lah, hukum kayak manajemen kayak apa kayak yang menghasilkan uang dengan cepat gitu kan, kayak ya udah manajer lah jadi apa begitu. Terus I was like, no, I want something else. Gue pengen fashion tapi gue nggak bisa di fashion, ya udah gue mau di kafe. Gue mau nggak tahu deh, gue pengen aja gitu. Padahal gue anak IPA. Nilai gue nggak masuk IPS, gila banget ya. Gue anak IPA. IPS gue ini gue jelek banget, akuntansi gue jelek banget dah. Well anyway, terus gue masuk ke situ, itu salah satu turning point gue di mana gue belajar mengenai membebaskan spirit gue untuk menyalakan sense-nya mengenai art. Karena kita kan waktu di sekolah itu kita nggak dapet tuh yang namanya seni rupa segitunya. Pas masuk DKV tuh kayak ini another new world man, ada sejarah seni ternyata, ada pelajaran estetika, ada pelajaran mengenai filosofi di balik seni, semuanya gitu. Hal yang baru banget, jadi it penetrates me so much, kayak gue tuh kayak wah nyala banget gitu. Terus udah nih, dari situ turning point pertama adalah belajar, pas DKV itu gue merasakan, tadinya gue cita-citanya mau kerja mungkin di design house kah, atau di advertising design gitu-gitu, tapi gue kayak, nggak deh, kayaknya gue pengennya editorial design, karena waktu gue coba kelas editorial design, buat gue tuh kayak wow, amazing, gue suka banget sama majalah, memang sudah sedari dulu, dari gue kecil, jadi gue ngerasa, this is something that familiar to me, something that I can speak well, something that I can do, dan suatu hal yang kayak mudah banget nih gue untuk nge-express myself in this gitu loh. Ternyata kayak yaudah gue belajar editorial design dan lain-lain, akhirnya masuklah ke majalah. Awalnya mikir apa gue mau di advertising agency, cuma ngeliat teman-teman yang kuliah di sekolah yang masuk, yang senior gue masuk ke advertising agency tuh kayak kok kerjanya kayaknya rowdy banget ya gitu, kayak capek banget gitu sih. Yaudah deh akhirnya akhirnya kita coba nih dua-duanya, win-win lah. Jadi pertamanya percobaannya banget masuk ke majalah, teman gue punya majalah, gue kerja di situ, tapi juga dia kerjain beberapa produk dan project yang akhirnya gue juga kerjain desainnya. Jadi gue kayak bantuin kerjain desain packaging, gue bantuin kerjain desain layout gitu-gitu. Jadi gue ada latihan di fashionnya sama ada latihan di desainnya. Tapi overall setelah gue cobain semua pekerjaan, abis lulus kuliah ya, gue cobain semua pekerjaan, dari gue cobain artistik di majalah, gue cobain jadi fashion stylist, gue cobain jadi finance consultant, semuanya gue cobain. Finance akhirnya, consultant? Gue pernah jadi finance consultant, gue pernah jadi scooper di Häagen-Dazs. Jadi semua pekerjaan gue sikat habis, kayak nggak apa-apa deh gue cobain, penting pengalaman adalah segalanya. Akhirnya ya udah, akhirnya gue menemukan nih, gue ternyata sukanya satu di fashion, kedua di media, karena media ini masih relate ke marketing, which is marketing adalah salah satu yang gue pelajarin di DKV, which is DKV mempelajarkan visual, how you think creatively, lo gimana think from scratch dari zero to concept to final artnya, kayak gitu-gitu. Jadi
gue mengawinkan interest gue dengan apa yang udah gue pelajarin di kuliah gue gitu. Jadi, nah udah nih gue kerja majalah, gue kerja di majalah, terus udah akhirnya gue menjalankan beberapa pekerjaan yang maksudnya yang baru juga buat gue, menulis dan lain-lain, sampai akhirnya gue ketemu sama social media, Instagram dan YouTube, kayak oh ternyata there's such platforms yang ternyata bisa menjadi vehicle gue. Kalau majalah menjadi vehicle yang formal, yang ini informal gitu. Jadi konten yang lebih personal gitu. Jadi buat gue pas gue kenal sama Instagram gitu kayak gila seru banget ternyata bisa kayak microblogging ya di sini gitu. Berarti sebenarnya journey-nya tuh panjang banget. Sepanjang itu karena dulu kan mungkin panjang banget karena gini, menurut gue gini, lo tuh semua angkatan lo mungkin lo udah terbantu oleh teknologi. Waktu gue teknologi itu tuh baru meletek-meleteknya, baru kayak bermunculan nih. Gue masih ngerasain banget nggak ada Instagram. Gue masih ngerasain banget dimana gue pakai MySpace buat konten gue. Kayak akhirnya tuh gue ketemu sama Instagram tahun 2011 itu kayak oke, masih belajar. Jadi kenapa perjalanan panjang? Karena prosesnya memang dari non-digital to digital. Kalau sekarang semua udah digitalized. Lo baru mulai, lo udah masuk ke lubang apa ya? Ibaratnya ke lautan digital. Kalau gue dulu kan dari analog nih anaknya ya kan. Terus gitu tiba-tiba gue dari masih baca majalahnya masih baca majalah fisik nggak sih? Masih koleksi? Masih majalah fisik, masih gue punya tumpukan majalah-majalah segala macem di rumah sampai gue rutin tuh. Sampai akhirnya pas ada zaman iPad, gue mulai purchase majalah via digital gitu. Jadi emang berasa banget shiftingnya. Dan menurut gue mentalitas gue yang terbangun waktu digital belum kuat ini, itu ngebantu banget gue untuk akhirnya membangun yang namanya core yang kuat untuk konten gue, core yang kuat untuk work ethic gue, core yang kuat untuk kreativitas gue yang terbiasa nggak pakai digital kayak gitu. Tapi ya, jadi itu yang nggak ada mungkin sama yang generasi sekarang kali ya, karena journey-nya tadi yang Kak Ella rasain, yang core-nya itu nggak terbentuk sekarang, mungkin terbentuk dengan caranya yang lain jadinya ya. Terbentuknya caranya lain dan mungkin dipenetrate dengan cara yang lain. Mungkin kita nih, makanya angkatan aku sama Alodita, kita mungkin punya base interest yang sama dan segala macam, karena kita memang hidup di era yang sama. Nah sekarang kita terbantukan oleh digital. Kita dulu hidup pernah nggak ada digital gitu kan, pernah di hidup yang sangat-sangat konvensional. Ya jadi ya kita terbentuk dengan mentalitas yang berbeda sih gitu. Tapi ya tadi waktu dari ceritanya Kak Ella yang awal kuliah memilih desain produk, desain grafis, itu tuh jadi aku sama partnerku Gior itu kita tuh desain produk UPH jadinya Kak. Oh iya. Jadi tadi waktu diurutin dari awal, terus kayak dari anak IPA-nya nih udah sama nih. Cuman bedanya yang satu Kak Ella itu ngambilnya di kafe, aku ngambilnya produk, terus kita kayak kelasnya sebelahan gitu kalau sekarang ya, kalau nggak tahu dulu gimana. Iya. Tapi serunya mungkin banyak teman-teman yang nanya pengen jadi kayak Ayla Dimitri gitu, pengen menemukan Ayla Dimitri yang passion banget sama fashion. Gue pengen nih kayak gitu, tapi yang orang-orang nggak tahu adalah sebenarnya sebelum Ayla Dimitri menemukan dia sepassion itu dengan fashion, itu mulai dari scooper, financial planner, semuanya udah disikat nggak sih Kak jadinya? Iya, jadi itu sebenarnya gini sih, yang pelajaran berharga yang paling gue pelajarin tuh gini. Oh ya, gue tuh selain gue daftar desain produk DKV 1, 2 desain produk, 3 tuh gue teknik industri, parah banget. Wow. Gue suka banget fisika, aneh banget ya, gue suka banget fisika. By the way, jadi yang orang nggak tahu tuh gue suka banget fisika, gue bisa dapet cepet kalau ulangan fisika dulu. Tapi kalau matematika udah hancur lah. Beda soalnya menurut gue fisika sama matematika tuh frameworknya tuh beda. Fisika tuh logika, matematika tuh rumus. Jadi gue tuh suka pakai fisika. Well anyway, tadi perjalanan hidup gue yang paling berharga tuh adalah gini. Lo tuh harus buka sense lo. Lo harus ngerasa gimana ya? Ini bukan satu hal yang mungkin gue ngomong mudah, tapi mungkin buat teman-teman nih akan ngawang sekali nih maksudnya. Jadi gini, gue itu dibiasakan sama orang tua gue untuk
whatever, lo mau cobain apa aja, lo cobain, lo gagal nggak apa-apa, lo nggak suka nggak apa-apa, tapi lo cobain aja. Itu gue tuh terbiasa kayak gitu. Dan gue terbiasa untuk apa ya, gue terjun dulu deh. Kalau gue nggak bisa atau gue gagal, nanti gue juga bakal tahu kalau gue udah nyoba gitu kan. Makanya gue pernah jadi finance consultant, gue pernah jadi marketing di toko, gue pernah jadi visual merchandiser di toko, gue pernah jadi scooper, Häagen-Dazs, segala macam. Jadi itu prinsip gue adalah ya udah, kenapa nggak gue cobain aja, toh kan itu ilmunya juga berguna buat gue, itu bukan waktu yang sia-sia kok gitu kan, lo belajar kan. Terus nah gimana gue ketemu sama passionnya itu tuh sebenarnya gini, kalau lo buka sense lo, kalau lo membiarkan diri lo untuk explore, kalau lo membiarkan diri lo untuk gagal dan mencoba, kalau lo membiarkan diri lo untuk terjun, lo akan tahu hati lo, sense lo, jiwa lo, semua itu tuh hadir di mana gitu loh. Jadi lo akan bisa mengetahui apa yang lo suka. Insya Allah jadi Midas touch, apa yang lo pegang jadi emas. Karena apa? Ketika lo menemukan sesuatu hal dari hati lo kan juga pasti kan nih, misalnya, aduh gue suka banget nama ini, pasti lo juga megang ini kan dengan hati ya. Lo akan menurture, membangun, mengurusin, mau whatever itu dengan hati. Jadi apapun yang dengan hati, menurut gue itu insya Allah jalannya jalannya akan sesuai dengan passion lo. Passion itu kan datangnya kan dari hati kan. Passion itu adalah kayak ibaratnya kalau gue baca buku tuh kayak personal call atau personal legend lo. Jadi lo tuh dihadirkan di bumi ini dengan fungsi yang udah ditunjuk oleh Tuhan, dan lo bisa reconnect tuh, lo bisa connect ke apa tujuan lo di bumi ini, hidup lo tujuannya apa. Nah itu menurut gue lo perlu reconnect dengan diri lo, dengan apa caranya, dengan explore, dengan trainings, experiences, whatever. Jadi kayak lo tahu diri lo tuh, posisi lo tuh bagaimana dan apa yang lo sebenarnya suka gitu. Belajar untuk ngedengerin diri sih. Berarti mungkin journey-nya yang panjang itu nggak akan ada kalau nggak ada mental cobain dulu. Benar nggak sih Kak jadinya? Menurut gue, jadi I think itu yang harusnya kita punya. Yang namanya ya udah coba dulu aja, kalau nggak dicoba juga nggak tahu kan gitu. Yes, nah betul. Itu yang menurutku jadi susah sekarang, karena sekarang itu kan semuanya gampang, semuanya cepet, terus pilihannya sebanyak itu. Jadi kita dibangun untuk takut memilih yang mana yang gue pilih ini gitu. That's why waktu kita nonton Netflix pasti pernah kan pilihnya yang ini, apa yang ini. Jadi karena lama milih jadinya nggak nonton. Jadi tau udah malam. Iya. Tapi itu bener banget sih Kak. Jadi memang kita harus punya mental untuk ya udah cobain dulu. Kalau lu nggak cobain juga lu nggak tahu kan. Nggak taunya ternyata passionnya jadi ini financial planner kan, gak ada yang tahu gitu. Iya benar. Dan juga sebenarnya trust the process. Karena sekarang kan yang seperti lo bilang kan sekarang nih semua serba instan. Sekarang semua serba cepat. Karena serba cepat itu lo ngerasa lo gak mau ketinggalan, sampai lo gak mau buang-buang waktu untuk nyoba. Bener gak? Lo gak mau salah. Kayak ibaratnya nih, aduh gue mau nyobain nih, aduh tapi ini teman gue udah kesana lagi, arahnya udah bener lagi, ntar kalau gue kesini dulu gue ketinggalan lagi gue. Iya. Atau enggak, wah teman gue udah bikin ini, kalau gue bikin ini salah, ntar gue ketinggalan langkah lagi gitu. Jadi sebenarnya stop comparing yourself with others. Everyone's journey is different. Kayak journey aku sama journey lo pasti beda. Journey gue sama journey-nya pasti beda. Dan selama kita fully aware sama kita melangkah di mana, itu insya Allah sih journey-nya ya akan berjalan untuk lo gitu loh. Jadi kalau kita ngelihat journey orang sebelah, belum tentu jadi buat journey kita. Jadi ngapain kita comparing ourselves with others gitu. Dan ini semua yang instan ini sebenarnya kembali lagi kita harus tetap trust the process. Kita harus belajar gimana mempercayakan sama proses, karena proses itu yang membuat kita menjadi lebih lihai, menjadi lebih pintar, menjadi lebih ahli, menjadi lebih kaya gitu. Kalau lo mau instan, semua tuh gampang banget. Kayak lo mau naruh apa, let's say kayak lo mau nyari apa, atau lo mau get connected to people, gampang banget. Lo you can actually kayak type, email, semua langsung ada. Tapi kan again itu instan. Tapi how you bring yourself, how you represent yourself to others, itu kan yang penting, ya nggak sih? Kayak gimana? Kenapa? Tapi yang menariknya Kak, tadi aku kepikir langsung waktu kayak ngomong-ngomong, waktu kayak kita harus trust the process gitu kan itself. Nah, cuma pertanyaan aku, kalau kita yang udah terbiasa sekarang instan gini nih Kak,
apakah mungkin untuk kita mempercepat prosesnya? Oke, sebenarnya sih mempercepat proses tuh ya mungkin aja dengan tools yang sekarang ada. Tapi itu kan human made tools, bener nggak? Ya. Kayak lo bisa mempercepat proses dengan apa? You put yourself on blog, you put yourself on social media, you blast. Ya, misalnya kayak kalau misalnya simple produk ya lo endorsement apalah segala macam. Tapi again, trust the process meaningnya adalah ya how you gonna expand and how you gonna sustain about your business, product, your this and that gitu kan. Itu kan yang prosesnya yang kita kadang-kadang luput. Maunya instan, maunya langsung jualan. Tapi pas kita lihat lagi produknya, ini produk kita untuk 5 tahun ke depan gimana? 10 tahun ke depan gimana? DNA apa nih yang kita punya? Apa yang kita harus infuse ke produk kita untuk tetap sustain dan bisa jualan, dan akhirnya kita bisa build community, kita build the real connection with people, akhirnya barang ini menjadi reliable buat orang-orang dan segala macamnya. Jadi nggak cuma mikirin jualan aja, tapi we have to put our heart in the product juga gitu, atau whatever apa yang kita mau jual ini, apa yang kita punya. Jadi sebenarnya trust the process-nya itu lebih harus ke infuse sepenuhnya ke apapun produk yang ingin kita sajikan ke orang. Mungkin kalau mempercepat prosesnya ya gampang karena we have the tools now, all the social media, all the digital tools, whatever, orang bantuan ini itu apa segala macam, that's the tools. Apa itu adalah bantuan untuk mempercepat proses. Tapi kita mesti trust the prosesnya adalah gimana how we wanna grow our product gitu sih. Atau sebenarnya sesimpel ya cobain, jadi lebih cepat cobain, lebih cepat salah, lebih cepat prosesnya. Yes, setuju. Cobain gitu aja, ya? udah cobain terus sikat, gagal nggak apa-apa, bangun lagi yuk. Gitu. Tapi ya karena itu menurutku sekarang kita membandingkan path kita atau proses kita dengan orang lain sekarang itu jadi sangat terbuka karena sosial media. Betul. Bener nggak sih Kak? Kayak lihat Instastory, wah si A jalan-jalan ke sini. Lihat post, si B udah beli ini. Jadi, I think toxic itu harus kita kita hilangkan atau menurut Kayla toxic seperti itu lebih baik gimana how to deal with that kind of toxic gitu. Oke, sebenarnya itu kan mentalitas yang udah akhirnya terbangun secara tidak sadar nih di orang-orang zaman sekarang yang menggunakan media. Jadi gue pernah banget di posisi gue nggak ada di situ gitu lah. Tapi kan sekarang masuk karena mentalitas seperti itu tuh kayak lumrah banget untuk dirasakan oleh semua orang. Tapi itu mengingatkan kembali bahwa kita tuh perlu banget untuk mindful dalam menggunakan social media. Mindfulness dalam menggunakan social media itu adalah ketika kita secara mental udah siap nih, kalau kita lihat jangan rasa iri misalnya, atau kalau kita lihat ya kita harus suportif, atau kalau kita lihat jangan julid gitu. Jadi gimana caranya mentalitas kita tuh dipersiapkan untuk ya udah gue akan siap untuk melihat kemajuan orang-orang dan gue akan di situ untuk celebrate with them. Instead of gue tidak siap melihat, atau gue siap melihat kemajuan orang tapi gue kayaknya nggak suka deh kalau dia gini. Kayak gue itu kan jadinya lo tidak memiliki mental yang sehat gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita juga aware of ourselves bahwa setiap orang itu memiliki page yang berbeda, memiliki dunianya yang sendiri-sendiri. Tapi kita sebisa mungkin untuk bisa support keberhasilan masing-masing kayak gitu sih. Benar. Itu tuh orang Indonesia yang kita perlu kayak you guys, bisa nggak sih kita saling support dan yuk kita celebrate kemajuan teman-teman dan kemajuan kita juga gitu. Celebrate small things atau appreciate on what people do gitu. Jadi apresiasi itu sih seharusnya mulai dimunculkan oleh orang-orang. Betul. Nah, tadi kan ngomongin tentang kesehatan mental Kak. Salah satu Instastory-nya Kak Ella itu kan pernah membahas tentang mental health. Aku benar ya? Nah, I think itu ada hubungannya sama apa yang terjadi dari yang kita obrolin juga. Karena mentalnya sekarang kalau ngelihat kemajuan orang, udah gue julid nih, kemajuan ini, gue gibah nih. Nah, gimana Kak cara deal sama problem itu gitu? Atau kalau terjadi ke diri kita, apa yang harus kita lakukan gitu? Kalau kita mulai comparing ourselves. Kalau kita comparing ourselves, kalau kita ditoksikin sama orang, atau kalau kita digibahin, dijulitin gitu. Oke.
Jadi sebenarnya aku juga awalnya kenapa aku bahas mengenai mental health itu juga datangnya sebenarnya aku sempat breakdown kan tahun 2017 Iya. dan itu juga triggernya salah satunya adalah social media di mana aku waktu itu tidak memiliki ketahanan mental yang cukup untuk menghadapi orang-orang yang memang gibah dan julid dan nge-bash aku lah pada saat itu gitu. Iya. Setelah aku sadari, ini cerita personal aku dulu mungkin bisa ngebantu teman-teman. Setelah aku sadari adalah sosial media itu kita nggak bisa ngontrol opini orang-orang. Kita nggak bisa ngontrol apa yang mereka mau lihat tentang kita. Yang bisa kita kontrol adalah justru reaksi kita terhadap situasi apapun yang terjadi pada sosial media, gitu kan? Iya. Kita perlu bukan membentengkan ya, tapi kita perlu dalam hadir penuh untuk diri kita. Jadi supaya kalau kita ada yang nge-bash kita nggak sakit hati. Kalau kita ada yang ini kita nggak perlu masukin ke hati. Terima dan ya sudah gitu loh. Jadi ketahanan seperti itu perlu kita asah dengan kita harus happy dulu sama diri kita. Kita harus menerima siapa kita dulu. Kita harus oke, ini Ayla tuh seperti ini, sudah memiliki udah menerima karakternya, sudah memaafkan, sudah oke, I love myself, it's okay. Semakin kita cinta dan sayang sama diri kita, mau apapun orang lemparin ke kita, kita juga kayak no, it's okay, gue udah kayak gini, yang gitu. Jadi justru kalau ada orang yang berani julid, gibah dan segala macam, aku justru balik nanya kayak are you okay gitu. Apakah hari kamu baik-baik saja gitu. Jadi aku tanya balik kayak kalau marah-marah kenapa gitu, gue sih nggak kenapa-napa kalau kayak gini, but are you okay gitu, karena mungkin mereka itu yang berani melemparkan energi negatif ke orang lain, mungkin mereka yang sebenarnya lagi dalam keadaan yang tidak sehat mentalnya, keadaan lagi breakdown atau mungkin dalam keadaan sebel, sedih, marah sehingga dia harus melemparin ke orang lain. Jadi coba aja ngertiin diri kita dulu, kasih ruang buat diri kita untuk kayak merasa full akan oke, ini gue sayang sama diri gue sudah menerima apapun diri gue sekarang. Nanti kalau misalnya ada orang kayak gitu, kita kan jadi kayak oh, yaudah oke, mungkin nih dia kali yang lagi ada masalah, tapi bukan gue kok gitu. Tapi poinnya berarti lebih ke kita sadar dulu kalau ya kita tahu dulu nih diri kita gimana, kita tahu dulu kalau kita tuh nggak apa-apa kok sebenarnya gitu, mungkin dia yang apa-apa gitu kan sebenarnya kayak. Betul, karena mungkin kalau kita merasa insecure, kalau kita digituin sama orang kan kita malah kayak kena nih gue ngerasa aduh sakit gitu. Sakit gitu. Tapi kalau kita udah secure sama diri kita sendiri, kita udah terima mau orang kayak apa kan juga insya Allah kita kuat-kuat saja. Ya. Nah terus ini sih Kak, aku mau geser topiknya ke mimpinya Kak Ayla. Aku tuh penasaran, kayak Kak Ayla itu apa mimpi terliarnya seorang Ayla Dimitri itu apa sih sebenarnya? Mimpi terliarnya seorang Ayla Dimitri ya? Gue mimpi terliarnya adalah gue punya media sendiri. Gue sukses banget di dunia media sih sebenarnya. Itu kayak bayangan gue waktu kecil tuh, waktu gue mau mulai merintis kerja atau mau kuliah gitu, kayak gue ngebayang diri gue naik mobil mewah, gue bawa majalah title gue sendiri, terus gue head to toe udah full on my favorite designers, terus gue I attend every fashion week dan kayak I'm fabulous. Tapi ya sebenarnya itu sudah setengah jalan atau gimana sekarang nggak? Sekarang sih jadinya nih kalau sekarang ya, nih aku cerita lagi balik lagi ke mimpi. Jadi aku tuh dulu pernah pas kecil pas lagi kuliah ngomong gini sama temen gue. Gue nggak tahu deh gue jadi apa, tapi gue pengen banget jadi orang penting di dunia fashion. Gue belum tahu gue mau jadi apa, tapi gue pengen jadi orang penting di dunia fashion. Apa kayak yang desainer butuhin gue, orang-orang butuhin gue apa ya? Gue ngomong kayak gitu tuh mas kuliah, gitu kan? Ya alhamdulillah perlahan secara tidak sadar perjalanan yang gue tuju adalah perjalanan ke fashion industry, which is di saat ini. Cuma kalau misalnya gue ngomongnya itu it was my wildest dream, seperti yang lo tanya tadi, what is your wildest dream? Tapi sekarang nih, di saat ini, my wildest dream adalah gue bisa pensiun nanti ya, mungkin di umur tertentu, mungkin gue udah punya anak, entah umur 40 atau 50, gue bisa pensiun. Atau mungkin malah 40, 40 tuh tinggal berapa tahun lagi sih dari gue. Maybe, gak tau lah di umur berapa, gue gak tahu. Oke. Pengen
pensiun dengan ada bisnis yang berjalan, yang tetap jalan, gue tetap ada dapat duit, gue tetap bikin konten, tapi gue bisa tinggal di luar Jakarta, yang nggak tahu mungkin di Jogja, mungkin di tiba-tiba gue tinggal di New Zealand atau gue di Kanada, I don't know, tempat dekat sama alam. Tapi gue bisa tetap berkarya, tapi gue udah gitu kayak gue tinggal di tempat yang dekat sama alam, dekat sama pantai, dan ya udah gitu kayak hidup gue bercocok tanam, bikin konten, masak, bikin slow living ya, slow living life jadinya ya. Slow living. Iya. Oh, gitu. tapi I think kalau nanti ternyata mimpinya tercapai, itu jadi sesuatu yang keren banget waktu kita mundur ke belakang terus dengerin ini lagi. Kayak ternyata mimpinya di pursue itu sama kayak tadi Kayla bilang waktu dulu kuliah awal-awal pengen impactful di industri fashion, terus sekarang kejadian gitu. Wow. Ya, semoga. Ini ada yang bilang nih, mirip sama Alodita ya. Aku tuh pernah ngobrol sama Alodita actually. Jadi, ya kan Alodita tuh bilang, gue tuh pengen banget tinggal di Jogja, gue buka warung, buka apa segala macem. Nah kalau aku pengennya tinggalnya di Bali, yang deket sama alam, deket sama pantai, tapi aku bisa jalan bisnisku, tapi bisa mantai gitu. Tapi memang kayak, makanya nih hopefully ya, ini kan udah menjadi ucapan, semoga nanti ke depannya bisa terkejadian nih, amin. Ingat ya, kalau gue ngomong gini, nanti kalau udah kejadian lo colek gue lagi ya. Oh iya. Nanti kalau kejadian Kak, congrats ya. Congrats ya. Tapi amin. Tapi itu menarik banget karena waktu kita ngobrol sama Kak Alodita, itu juga dia membicarakan hal yang sama. Sebenarnya mimpi gue tuh nggak ribet kok, Dik. Mimpi gue tuh sesimpel gue mau punya warung di mana semua orang bisa makan di situ tanpa ngelihat kasta satu sama lain atau tanpa ngelihat jabatan segala macam lah, karena di warung tuh semuanya sama gitu. Terus kita kayak oh wow, ternyata seorang Andra Lolita punya mimpi yang sesederhana itu sebenarnya gitu. Tapi pertanyaan aku selanjutnya, setelah mimpi itu terjadi, apakah seorang Ayla Dimitri akan meninggalkan fashion industry? Kayaknya sih enggak. Maksudnya gila Bu, fashion has been my life for like sekarang dari tahun 2010 sampai sekarang udah 10 tahun gitu gue di dunia ini kan, di dunia fashion maksudnya. Kayaknya sih enggak, tapi mungkin akan berasimilasi yang akhirnya sesuai dengan lifestyle gue, which is kayak mungkin sustainable fashion, which is gue udah pelan-pelan sekarang belajar dan pelan-pelan gue udah mulai bantu support teman-teman gue yang memang melakukan sustainable fashion. Kayak ada apa sih Side from the Earth gitu kan, gue juga bantuin mereka untuk upcycle dan downcycle. Terus udah gitu ya mungkin dengan bisnis model yang baru, dengan bisnis model yang lebih friendly untuk bumi, ya mungkin gue akan tetap di fashion, tapi gimana cara gue mengaplikasikan new business model which is yang sustainable gitu sih. No. Tapi Ayla dan fashionnya nggak akan berpisah berarti kan? Kayaknya ini sih omongan sekarang sih kayaknya enggak ya. Gue kayak gue terlalu menikmati sih untuk menikmati karya-karya desainer teman-teman semua, kayak gue tuh terlalu menikmati sih. Jadi kayaknya belum kebayang gue akan meninggalkan dunia fashion sih. Karena journey-nya udah sepanjang itu, akhirnya menemukan Ayla dan fashion. Yes. Yes. Mungkin itu juga yang perlu teman-teman di sini ini nggak sih Kak? Jadi cari kayak journey-nya nggak apa-apa panjang, tapi kalau udah ketemu akhirnya ya udah gitu, kayak udah kayak gitu jadinya gitu. Sebenarnya gini, temuin aja dulu passionnya apa, journey-nya kemana, jalanin dulu aja, rasakan. Karena juga aku bisa bilang nih, kita nggak tahu nih abisnya kemana. Nanti kan misalnya nih gue hamil, gue punya anak, ternyata gue ketemu passion yang baru lagi. Misalnya tiba-tiba gue malah pengen belajar belajar mindful parenting deh. Terus tiba-tiba gue buka kelas, gue ternyata belajar mendalami mengenai mindful parenting, terus udah gitu dan lainnya. Udah gitu juga misalnya, gue kepikiran deh, gue pengen bikin sustainable fashion for kids gitu. Jadi sebenarnya jalan aja apa journey-nya, karena nanti pasti ada kebuka pintu baru gitu terus sih menurut gue. Jadi jangan menutup diri lo hanya stay di satu zona aman aja. Kalau lo ngerasa oke, sekarang misalnya I can say that my fashion is now my zona aman gitu kan, karena ya udah gue I've been living in this industry for like 10 years. Tapi again terus gue kebuka nih sama beauty industry. Oke, beauty kayak gini, gue belajar lagi mengenai beauty. Lifestyle tuh begini, gue belajar lagi mengenai lifestyle. Ini tuh dunia art tuh begini, gue belajar lagi. Jadi sebenarnya sih
kayak life is living, kayak it's constant process, dan kayak learning prosesnya tuh dirasain terus aja sih. Jadi jangan, don't stop at one place. If you think yourself can expand more, then expand more gitu. Jadi pelajarannya buat teman-teman yang bahkan belum menemukan gitu kan, ya jangan stop. Ini Ayla Dimitri aja yang udah menemukan fashion aja masih nggak stop gitu. Iya, masih Kamu kenapa stop gitu kan? Iya. Never stop. Tapi don't forget to rest ya guys, don't forget to rest. Nanti Oh iya, overtrain. Terus gue kayak overwhelmed. Kemarin kita dengar sedikit kabar-kabar kalau Ayla Dimitri itu sesibuk itu loh. Ayla Dimitri itu sepadat itu hidupnya gitu. Karena tadi you mention kalau jangan lupa untuk istirahat. Gimana how to balance your life sama work life balance itu gimana sih Ayla Dimitri itu? Oke. Sebenarnya work life balance ini lumayan lucu sih. Gue kayak berapa kali seminar kasih ngomong mengenai work life balance. Tapi sebenarnya gue itu masih belajar mengenai work life balance karena work life balance itu nggak cuman dari diri lo doang, tapi lo juga harus menjaga gimana koneksi intrapersonal lo dengan personal lain, which is kayak suami gue, nyokap gue, bokap gue gitu. Kita perlu, jadi kan dalam hidup tuh ada beberapa pilar. Gue mencoba untuk dalam pilar-pilar ini gue terpenuhi, which is kayak masih belajar banget. Karena saat ini tuh pilar tertinggi yang gue penuhi adalah pilar karir gue. Karir gue masih kayak di depan gitu, kayak gue masih mikirin kerjaan. Tapi gue harus tarik mundur nih, gue udah punya suami, gue harus mikirin mental state gue harus mikirin kesehatan gue ada anjing di rumah harus diurusin, gue ada kamar yang harus diberesin setiap hari. Jadi udah mulai set priority gitu. Jadi kayak dari hanya waktu aja sama energi aja itu juga mesti dipikirin gitu. Nah kadang-kadang kan gue nih masih kerja sampai Minggu ya, just so you know. Karena gue tuh Sabtu Minggu tetap kerja gitu. Kayak sekarang kan hari tanggal merah gini Kak. Ini gue masih ada kerjaan. Besok jangan sedih, Ayah ada kerjaan juga. Hari Minggu Ayah tetap syuting. Jadi gimana caranya bisa minta nih sama tim, oke, gue hari Minggu kerja tapi gue minta off ya di weekdays, please kasih gue off gitu. Atau hari-hari Minggu ini gue gak mau diganggu, gue mau istirahat. Jadi harus rasain juga kayak batinnya ini lelahnya di mana ya. Harus dengerin juga, kayaknya gue gini deh, gue kayak burn out di sini. Jadi kadang gue juga komunikasi ke tim kayak, gue burn out, boleh nggak ini dipostpone, boleh nggak ini dialokasiin kapan, boleh nggak ini. Jadi komunikasi penting banget, dan juga give yourself time untuk merasakan yang sesungguhnya yang badan lo rasakan. Kalau lo constant kayak oke, as go, tapi lo nggak dengerin badan lo, sebenarnya badan lo capek, tiba-tiba lo joprak, lo malah nggak bisa kerja, ya nggak sih? Yeah. Lo malah kayak aduh gue harus recover lama lagi ya, kerjaan malah terbengkalai. Jadi ini juga pembelajaran buat gue untuk dengerin diri sih, untuk kayak yuk balance gitu. Mungkin gue aja kadang suka telepon sama Lodita kayak, halo gue capek banget nih, nangis gitu. Cuman abisnya udah udah tahu nih, udah sadar berarti harus ngapain gitu. Mungkin kalau dari yang aku tangkap dari tadi Kak cerita itu cuman masalah season of life. Jadinya kayak sekarang prioritasnya tuh lagi kerja. Mungkin nanti 3 tahun 5 tahun lagi prioritasnya udah yang paling besarnya keluarga. Gitu gak sih Kak jadinya? Ya. Jadi ya mungkin untuk work life balance-nya jadinya disesuaikan sama prioritasnya sekarang lagi apa gitu kali ya. Jadinya ya. Wow, oke. Ini kita coba geser sedikit lagi ya Kak ya. Ini karena Garis Temu itu sering ngomongin campaign, kreatif campaign gitu kan. Jadi kreatif campaign itu selalu jadi topik yang menarik untuk kita sendiri di Garis Temu gitu. Nah, karena Kak Ayla ini udah banyak collab sama brand segala macam. Yang aku pengen tanya tuh apa the craziest campaign yang seorang Ayla Dimitri itu pernah ikut? Craziest campaign ya? Gue tuh sampai nggak bisa sampai trace down tuh nggak sih, kayak nge-track balik gue campaign gue udah pernah apa aja ya. Cuman mungkin kalau craziest campaign ya, yang paling banyak dan membekas di hati tuh mostly campaign yang ada media tripnya sih. Karena media trip itu ngasih lihat bahwa level kita tuh udah di situ loh. Level kita tuh udah internasional. Let's say kayak gitu. Kita berinteraksi dengan other fellow content creator from other countries gitu. Jadi kayak ngerasa,
oh gue kalau taruh di sini berarti level gue udah harus setara sama mereka nih gitu, which is kayak gue harus nge-push diri gue lagi. Cuma kalau misalnya the craziest campaign apa ya, mungkin ada beberapa campaign yang nih sekarang gue lagi jalanin, sebuah brand yang belum bisa gue mention, yang mereka benar-benar melepaskan, udah terserah lo mau ngerjain apa, lo mau ngomongin apa tentang brand lo, satukanlah brand tersebut dengan jiwa anda. Itu menurut gue lebih kayak oke, ini challenging nih gitu, kayak gue dikasih project brand, tapi lo terserah mau ngomongnya kayak apa, asalkan sesuai dengan maksud gue. Ini ya, message brandnya tuh ini, lo cobain dulu, lo hidup dengan brand ini dulu, gimana rasanya, baru lo ceritain deh kayak gitu. Jadi itu salah satu yang kayak oke, ini challenging, is fun, karena nggak melulu tentang guidelines dan brief, tapi kayak bisa explore sesuai dengan how we want to catch our market, how we want to talk to our market, how we want to talk about the products gitu loh. Jadi itu seru sih. Terus ada juga yang beberapa project yang mungkin gak usah sebutin brandnya, yang mungkin bisa ada kesempatan jalan ke New York Fashion Week atau misalnya Milan Fashion Week kayak gitu. Jadi kayak gitu juga salah satu one of my crazy dreams juga kan. Gue selalu mikir kayak gue pengen ada di Fashion Week coy gitu. Terus ternyata ada beberapa brand yang ngajakin kita kerjasama untuk yuk kita do the photo shoot, video shoot during Fashion Week kayak gitu. Mungkin kalau yang pertama itu yang aku tangkap jadinya karena Kak Ella ini kan seniman juga, content creator juga. Nah mungkin ada brand-brand nih yang lagi nonton sekarang nggak tahu ya gitu. Jadi I think untuk seniman atau untuk content creator ini kadang-kadang perlu ruang sedikit lebih besar untuk berkarya nggak sih? Jadinya dia bisa lebih menaruh hatinya di situ dibandingin cuman deadline atau briefnya pokoknya plug gitu aja gitu, Kak. Gitu nggak sih Kak jadinya? Iya, sebenarnya gini, I don't mind work with brief ya. Maksudnya kan brief itu pasti disesuaikan dengan campaign besarnya gimana, nggak apa-apa. Cuma pasti aku kadang tweak lagi, boleh nggak gue cara ngomong gini, boleh nggak gue kasih ekstra untuk begini, angle-nya supaya begini. Jadi supaya juga si audiensnya nempelnya tuh beda gitu. Mungkin ada beberapa brief yang cuma lewat aja. Cuman kalau misalnya kita nih lagi lewat, terus kita sangkutin sama yang personal, orang akan lebih nyangkut gitu. Dan juga kalau misalnya kita dikasih ruang untuk explore, kita bisa komunikasi sama brandnya, actually we can do this and that. Dan Ayla tuh ruang eksplorasinya tuh biasanya sampai sini loh, kita tuh bisa sini. Itu akan lebih enak kita masuk ngomongin brandnya, karena juga, kan aku juga pasti harus ngerasain brandnya dulu dong, aku harus ngerasain service dulu, atau gue harus ngerasain experience produknya, product experience. Itu juga jadi ngomongnya lebih genuine, jadi lebih kayak enak gitu ruang geraknya, kayak gitu sih. Soalnya aku juga ada beberapa brand yang juga datang ke aku, kita pengen butuh solusi untuk beberapa yang harus di overcome nih, ini. Oh oke, ya udah, Ayla bisa ngapain kira-kira? Yaudah deh, kita ngobrol dulu secara tim nih, kita ngobrol, kita discuss bisa ngapa-ngapain. Ada tim branding, aku tuh punya tim branding marketing sendiri, aku ada manager, aku ada junior associate, jadi sebenarnya timku tuh lumayan gede. Ayla duduk di sini untuk kayak gue bisa ngapain, angle-nya gini, gue tuh sukanya gini. Akhirnya kita coba nge-tailor semuanya, baru kita datang ke brand, nih yang kita bisa bikin buat kalian. Kira-kira kalian cocok nggak? Oh, I see. Ya. Nah, gitu. Terus karena ini kita udah mau 1 jam, nih kan live cuma 1 jam ya. Jadi, aku punya 2 pertanyaan. Yang terakhir, 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama itu, Ayla Dimitri itu selalu iconic pose-nya. Untuk banyak orang begitu. Nah, yang mau aku tahu itu gimana caranya menemukan pose-pose yang ikonik untuk Ayla Dimitri. Itu dulu kira. Pose yang ikonik. Sebenarnya itu karena gini sih. Dulu kan gue background kan adalah fashion stylist. Dan gue kan kerjanya tiap hari kan adalah cari bikin mood board, bikin storyboard, bikin segala macam. Jadi gue tuh udah terbiasa untuk kalau lokasi seperti ini, pose seperti ini, bisa baju seperti ini. Jadi gue kebiasa ngedirect model, sehingga gue tuh suka nih model begini ya, gayanya begini, lo bisa begini nggak? Jadi I see. Gue yang ngarahin. Jadi gue berinteraksi sama properti sekitar, atau gue berinteraksi sama lokasi. Jadi gue tahu kayak kalau yang di halaman tuh bagusnya keisinya tuh secara estetik tuh begini nih gitu. Golden ratio-nya begini nih. Wow. Sangat desain bahasanya ya. Jadi gue kadang-kadang kayak ngerti nih
Iya, maksudnya kalau majalah, misalnya itu kan majalah spread panjang, berarti image-nya mesti di mana supaya focal point-nya atau titik fokusnya orang di mana gitu kan. Terus kalau majalahnya portrait, mesti gimana, sebelah sini isinya gimana, sebelah sini gimana gitu. Nah, gue tuh kebiasaan kayak gitu, jadi ketika gue foto buat OTD ya, gue juga jadi kayak oke nih gue harus berinteraksi sama lokasi nih gitu. Berarti buat orang-orang yang mau menemukan post-post ikoniknya mereka itu banyak referensi jadinya jawabannya Banyak itu nggak sih Kak, jadinya banyak referensi jadinya ya. Terus kayak banyak referensi, banyak cobain aja Iya. nggak apa-apa kok. jangan malu kelihatan aneh gitu ya Kak. Jadi Jangan. Kalau malu-malu kata aneh, jadinya cuma postnya cuman gitu doang. oh. terus ini pertanyaan terakhir Kak. Kita selalu nanya ini untuk podcast kita karena memang kita ini kan adanya di industri kreatif. Jadi kita mau tahu kreatif menurut Ayla Dimitri itu apa sih? Oke, kreatif menurut Ayla Dimitri itu adalah ketika kita bisa menemukan solusi di dalam limitasi. Jadi mesti kreatif itu nggak harus selalu di industri yang visual atau industri yang verbal atau apa, tapi kan di solusi bisa jadi segala macam, bisa jadi ke jalan keluar masalah, itu kan juga akal kreatif kan, itu kan juga adalah bentuk proses kreatif. Jadi intinya kreatif itu adalah kita bisa membuahkan sebuah solusi di dalam sebuah ruang yang sempit atau sebuah limitasi gitu sih menurutku ya. Jadi kreatif adalah solusi, sebenarnya begitu ya. Solusi dari limitasi gitu ya. Dan satu lagi, kreatif adalah satu hal yang bisa ngebuat audiens lo tuh terhenti sejenak. Tuh kayak, wow. kayak memberikan getaran-getaran hati kayak, gitu. Oh ini sangat ekspresif dan sangat menggambarkan kreatif itu apa ini yang terakhir. Oke Kak, paling di situ aja. Thank you Kak Ayla Dimitri udah mau ngobrol bareng Garis Temu. Thank you banget, ini kesempatan yang nggak tahu datangnya berapa kali. Mungkin nanti nextnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Kak. Karena banyak pertanyaan teman-teman yang tadi belum dibahas. Ada sustainable fashion di Indonesia itu bagaimana, dan lainnya tadi kayaknya banyak banget pertanyaan yang sampai saking aku banyak tanyanya jadi nggak bisa terjawab gitu. Iya, maaf juga, aku juga kalau ngejawab pertanyaan agak panjang jadi kayak gitu. Nggak apa-apa banget dia pertanyaan jawabannya jelas banget gitu. Thank you Ayla, see you next time. Thank you so much. Thank you ya, bye.